Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, di sini yaitu ada fasilitator saya yang bernama Bapak Dadan Hermawan MPD. Kemudian ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Ira Herli Hoiriah SPD. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan ke-8 Milani Nur Endah Handayani SPD. Kepala Sekolah SDN Lewi Dulang yaitu Ibu Yani Maria SPD MMPD. Pada aksi nyata kali ini ada dua hal yang menjadi fokus utama saya, yaitu 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas Anda. 2. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan Anda. Untuk menciptakan implementasi budaya positif, saya menerapkan yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Membuat keyakinan kelas. 3. Memerankan posisi control manager. 4. Menerapkan segitiga restitusi. Berikut adalah beberapa contoh dokumentasi dalam menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian, membuat keyakinan kelas yang didapat dari hasil kesepakatan bersama murid yang ada di kelas. Implementasi selanjutnya adalah memerankan posisi sebagai manajer. Di sini, pendidik berperan untuk menuntun dan membimbing siswa untuk mengontrol dirinya sendiri, menciptakan disiplin diri yang positif. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Dengan mendokumentasikan di mana saya sendiri yang berperan, kemudian ada peserta didik, dan saya menerapkan segitiga restitusi. Ya, poin yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan Anda. Di sini ada budaya positif 3 fase, yaitu yang pertama menentukan tujuan, kemudian pelaksanaan, dan hasil dari testimoni rekan sejawat dari sekolah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi tentang budaya positif, menumbuhkan motivasi internal dalam membentuk budaya positif, dan menerapkan 7 pokok budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan aksi nyata, diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif, lebih lengkapnya bisa disajikan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Lewi Dulang SPD MPD, yang terhormat pemateri kita hari ini Ibu Milani Nur Endah SPD, serta ibu-ibu guru SDN Lewi Dulang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan penyampaian materi dari Endah SPD. Tema kegiatan yaitu budaya positif. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di hari pertama sekolah juga sekaligus hari pertama pertemuan kita setelah kita melewati masa liburan sekolah. Walaupun sesungguhnya kita sebagai guru tidak ada kata libur ya. Pada saat ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mailani sebagai bagian dari tugas guru penggerak. Nah, saya berharap ibu-ibu semua bisa menyimak, kemudian juga bisa mengadaptasi apa yang nanti Ibu Melani sampaikan, karena sesungguhnya budaya positif sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan di sekolah. Jadi yang sehat, yang inspiratif, mendukung perkembangan yang secara holistik, itu semua akan terwujud jika budaya positif di sekolah itu bisa diterapkan. Budaya positif sekolah itu bukan hanya bisa memotivasi atau bukan hanya bisa memperbaiki peran serta guru ataupun kinerja guru, tapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tenang, serta membuat siswa betah di sekolah. Jadi saya berharap nanti setelah Ibu Melani memberikan paparan mengenai budaya positif yang mungkin dikembangkan di kelasnya, nanti Ibu guru bisa mengadaptasi apa yang dilakukan oleh Ibu Melani atau minimal terinspirasi kemudian untuk menciptakan budaya positif apa lagi nih yang bisa diciptakan di sekolah atau di kelas yang nantinya bisa mendukung pelajaran dan kinerja kita di sekolah. Nah, untuk itu saya berharap walaupun ini hanya sebagian tugas, tapi jangan dipikirin bagian dari tugas, melainkan ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan agar bisa meningkatkan atau mewujudkan visi misi sekolah yang memang kita harapkan. Baik, pada Bu Melani nanti selamat mendiskriminasikan kepada teman-temannya juga selamat menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Melani. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk sekolah pada umumnya dan khususnya untuk kemajuan diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Yani Maria SPD MPD atas sambutan serta dukungannya. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja kepada kegiatan inti dari kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi dari pengacara yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Ibu Mailani Nur MK SPD. Kepada Ibu Mailani Nur MK SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru karena sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa memaparkan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru dan penggerak ini. Di sini saya akan mendefinisikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah kita SDN Bumi Dulang. Ya, Ibu, perkenalkan di sini ada fasilitator saya yaitu Bapak Dadan Hermawan MPD. Beliau itu adalah salah satu fasilitator untuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cimahi. Kemudian di sebelahnya yaitu ada pengajar praktik saya Ibu Ira Herli Fayadina SPD. Beliau mengajar di SMKN 1 Rancaikek. Kemudian saya sendiri Melani Nurhadani dan kepala sekolah
direnungkan apakah ibu setuju apa tidak. Yang setuju boleh mengacungkan tangan. Ya, bagaimana ibu-ibu? Setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, tidak. Boleh bagaimana? Tidak setuju? Oke, kita beralih ke poin 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu-ibu setuju apa tidak? Bagaimana? Hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju? Atau tidak setuju? Coba yang setuju mana? Acungkan tangannya. Setuju. Ada yang tidak setuju? Boleh yang tidak setuju acungkan tangannya. Apakah yang lainnya tidak acungkan tangannya? Ya, ya. Kemudian poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju apa tidak? Setuju ya, poin 3. Nanti kita lihat apakah 3 poin ini sesuai dengan nilai filosofi ajar dewasa, sesuai dengan pemahaman apa tidak. Kita lihat nanti ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusif guru mengontrol murid. Artinya guru bisa mengontrol murid jika punya keinginan atau keyakinan murid itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Artinya kita mengontrol guru, ya. Kita mengontrol murid. Maaf. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan ini, ada murid yang datang telat ke sekolah. Kenapa kamu telat? Kenapa kamu tidak tepat waktu? Sedangkan kita belum menanya terlebih dahulu apa alasan murid tersebut bisa datang terlambat ke sekolah. Bisa jadi ada yang naik motor, kemudian motornya mogok, atau misalkan dia terlambat ke sekolah karena tidak ada yang membangunkannya, itu bisa jadi. Dan tugas kita adalah bertanya terlebih dahulu tanpa harus kita menjudge bahwa anak tersebut itu malas atau tidak tepat waktu, ya, karena kebanyakan kita sebagai guru memaksa apa yang kita inginkan kepada murid, ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Nah, kita bermain di sini ya, ibu-ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Nah, di sini ibu guru, kita akan melakukan sebuah permainan. Coba misalkan Ibu Eni dan Ibu Gina. Ibu Gina tugasnya itu menggenggam kertas, boleh kertas atau boleh benda apapun, boleh. Kemudian Bu Ani dengan Bu Indri, siapa yang menggenggamnya dan siapa yang mencoba untuk meminta genggaman tersebut, ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengajak, menghadik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Boleh ya, dicoba dulu. Bu Lili sama Bu Evi, misalkan siapa yang menggenggam barang apapun, bisa secari kertas kecil saja sobekannya. Boleh ya. Nah, sekarang coba yang berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Boleh, boleh ini buka genggaman Bu Gina dengan sekuat tenaga. Oke. Bisa ya.
Coba Bu Lili berusaha membuka genggaman dari Bu Eni. Bisa atau tidak? Bagaimana Bu Indri? Bagaimana Bu Indri? Ya, di sini ada tujuannya. Saya coba tanya kepada siapa? Mau siapa yang mau memberikan alasannya? Coba Bu Indri ya. Bu Indri coba bagaimana perasaannya? Apa rasanya setelah menggenggam? Menggenggam ya. Setelah menggenggam ya saya berusaha mempertahankan apa yang ada dalam genggaman saya. Dan hasilnya karena Bu Ani sangat kuat seperti Hercules, saya jadi kalah. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Nah, dari sini ini ada nilai filosofis dari Fajar Dewantara bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak. Tadi Bu Gina menggenggam barangnya, kemudian Bu Eni berusaha untuk membuka genggaman. Tapi Bu Gina membuka tidak? Tidak, karena ini adalah milik saya. Terserah saya mau dibuka apa tidak. Ya, mau Bu Eni menghardik, mau Bu Eni mengancam Bu Gina atau memberikan suap atau apapun, karena ini milik saya. Jadi Bu Eni tidak bisa membuka genggaman dari saya. Terserah saya. Seperti itu, Ibu-Ibu. Selanjutnya, ya, perubahan paradigma stimulus respon ya. Realitas stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Tentu saja kebutuhan kita pasti berbeda dari satu dengan yang lainnya ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya setiap orang itu pasti mempunyai pola pikirnya yang berbeda. Kita saja mau merubah pola pikir kita saja itu sudah susah. Apalagi mau merubah pola pikir dari orang lain, termasuk kita sebagai pendidik. Kita tidak bisa merubah atau memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti tadi tidak bisa, karena mereka punya pola pikirnya sendiri gitu. Kita tidak bisa masuk kemudian kita merubah, kita memaksa mereka, itu tidak bisa. Kemudian kita memahami orang lain, teori kontrolnya memahami orang lain, artinya kita yang harus memahami dari orang lain. Ya. Kemudian stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa betul jika kita melihat murid yang sudah melakukan kesalahan, kamu salah, kamu nggak boleh gitu. Nanti dari situ terus menerus pikiran kita murid itu bermasalah. Padahal jika ada murid yang melakukan kesalahan, artinya dia pasti mempunyai tujuan. Tidak semua perilakunya itu salah gitu. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan yang tadi. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti teori kontrolnya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya begini, beli literasi sudah belum? Coba kerjakan cepat. Nah, boleh kan bilang berarti, lah kok ditanya kan sudah beres. Ngapain gitu? Jadi saya itu gimana saja. Tidak ada yang bisa mengontrol diri saya kecuali diri saya sendiri dan orang lain tidak bisa. Kemudian saya memaksakan pada saat bujukan gagal, memaksa dengan cara memaksa. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Seperti yang tadi Bu Gina mencoba menggenggam, mempertahankan genggaman tersebut, dan Bu Eni mencoba untuk membuka genggaman
berpikir oleh ibu guru di sini? Budaya positif itu apa? Ya, betul, kebiasaan yang baik. Terus, kalian tahu? Ya, saya lanjut saja ya. Budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid supaya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki budi pekerti yang baik. Contohnya, mengembangkan pribadi yang kritis. Kita sebagai guru, kita lihatin nih. Nah, anak coba, ini namanya apa? Nah, anak akan berpikir, ibu itu mik itu buat apa? Buat ngomong, supaya pas presentasi sama murid. Coba bentuknya seperti apa? Itu kan sudah menerapkan kritis kepada peserta didik. Oh bu, itu bentuknya kok bulat ya bu, yang bagian atasnya, yang bagian bawahnya panjang seperti tabung. Nah, itu sudah menerapkan pembelajaran secara kritis. Coba warnanya apa? Hitam bu, tulisannya apa? Kan anak berpikir. Nah, dari situ ya, peserta didik itu sudah mulai kritis dari hal-hal yang kecil. Kemudian yaitu nilai bertanggung jawab. Artinya, peserta didik itu akan memiliki sikap tanggung jawab jika kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Contohnya, contoh hal yang kecil. Ada buku di kelas, kemudian dipakai. Nah, coba yang sudah menggunakan buku temanya simpan di tempatnya kembali dengan rapi. Mereka akan belajar untuk, oh ini berarti harus disimpan dengan rapi. Itu sudah meningkatkan, menerapkan bagaimana pembelajaran yang bertanggung jawab. Atau sudah jajan misalkan dibuang ke tempat sampah gitu. Kemudian memiliki budi pekerti yang baik. Contohnya saja jika kita melewati anak-anak atau kita lagi duduk, kemudian ada anak mendekati kita, bu saling. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan sudah pulang naik motor, ada saja anak kelas 1 yang sekarang di kelas 2 itu salam. Ibu salam itu juga sudah menerapkan budi pekerti. Dari mana? Mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, kemudian kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya, sebelum misalkan sudah upacara bendera, anak-anak juga kan berbaris salam kepada guru-gurunya seperti itu. Nah, di sini disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan ya, dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Kamu nggak ngerjain, kok gitu sih nggak ngerjain tugas, nggak kasih yang itu misalkan. Nilainya nanti kecil. Atau misalkan, kamu kenapa nggak pernah ke sekolah? Karena kita tidak tahu kenapa anak tersebut tidak ke sekolah. Yang kita tahu anak tersebut tidak masuk sekolah, tapi kita tidak tahu latar belakangnya apa. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu ya. Jadi ada komunikasi antara peserta didik dan guru. Kemudian penerapan positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Artinya, jika misalkan di kelas itu ada anak yang mencontek saat ulangan, kemudian kita tanya atau kita panggil ke rumah, coba ibu mau bertanya, kenapa? Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Terus anak menjawab, tidak bu. Tadi ibu melihat kamu mencontek hasil jawaban dari temannya. Kira-kira mencontek itu perbuatan baik apa tidak? Kan anak akan menjawab tidak. Kalau tidak, terus bagaimana biar supaya kedepannya tidak mencontek? Belajar lah bu. Iya, belajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ibu-ibu masih ingat nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu ada apa Bu Evi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Contohnya kan sudah di sini sholat duha, atau misalkan menghargai teman yang berbeda agama, itu kan saling hormat
membersihkan lapangan. Yang keempat, mandiri artinya apa? Mandiri. Iya, betul Bu Evi, anak tidak diantar oleh orang tua. Tapi masih ada saja anak yang diantar oleh orang tua ya. Mungkin takut gitu anaknya. Ya, kemudian yang kelima bernalar kritis ya, artinya anak yang tadi ya, anak yang selalu menanyakan, ibu ini kumaha. Kadang kita sebagai guru, dia nanya lagi, jawabannya apa nih? Kita bisa kan melempar, coba anak-anak yang lain gimana? Soal yang tadi bisa dijawab tidak? Terus anak-anak yang lain berpikir, ibu mungkin dia jawabnya, mungkin dia jawab. Padahal kita belum tahu pasti jawabannya seperti apa. Betul apa betul? Pernah mengalami hal tersebut? Saya juga sih. Saya sering juga. Ya, jadi setelah belajar ini, saya merasa tertampar karena ternyata saya masih banyak kekurangan dalam menghadapi peserta didik. Nah, di sini bentuklah keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Naon-naon cenah keyakinan kelas. Kan kalau dulu mah disebutnya itu peraturan, tapi sekarang di kurikulum merdeka disebutnya itu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sesuatu yang kita bersama baik guru atau peserta didik sudah diyakini, kemudian disetujui untuk dilaksanakan gitu ya. Misalnya keyakinan kelasnya yaitu disiplin atau waktu, mengerjakan tugas, ya. Misalkan keyakinan kelasnya jujur dalam bertindak, tidak berbohong. Kalau tugas dikerjakan, hasil siapa nih? Kan nilainya bagus 100. Saya Bu. Oh iya. Coba kerjain nomor 2. Uangnya tak budak. Piwatan ngerjakan langsung ngomong karena bukan hasil dari dia. Jadi diterapkan nilai-nilai dalam keyakinan kelasnya ya. Kemudian yaitu saya juga menerapkan fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar adalah apa? Ya, berarti anak-anak itu harus fokus, tidak boleh mengobrol. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawab seperti tadi ya. Jadi anak-anak itu belajar untuk bertanggung jawab bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Nah, tadi kebetulan saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas 4. Karena saya coba anak-anak kita buat keyakinan kelas yang tadinya kadang tahu Bu, keyakinan kelas dijelasin. Nah, keyakinan kelas itu nanti kalian mau apa aja bisa ditulis nanti diterapkan. Kalau misalnya ada yang melanggar gimana? Bukan ada konsekuensi, bukan berarti untuk menghukum, tapi memperbaiki, memberi solusi kepada anak tersebut gitu. Kemudian, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita perlu makan, perlu minum, pakaian, rumah itu tentu saja sangat wajib. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Saya punya murid kelas 3 yang kemarin itu ternyata anaknya itu kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya akibat perceraian. Jadi si ibu nikah lagi, si bapak nikah lagi, anaknya tinggal sama neneknya. Sedangkan neneknya usianya sudah tua, jadi si anak itu
itu. Kemudian yang keempat, kebiasaan murid. Kebiasaan itu kan identik dengan kebiasaan kalau di sekolah itu budi pekerti yang baik. Jadi anak kalau misalkan berkata kasar, keluarlah bahasa doginya, keluar bahasa hewannya. Nah, kita semaksimal mungkin selalu memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang kelima itu kesenangan. Belajar itu tentunya harus menyenangkan bagi peserta didik. Kalau misalkan pembelajarannya terasa menekankan, kan ilmu juga tidak akan terserap oleh mereka dengan baik. Nah, di sini juga saya masih belajar bagaimana cara agar peserta didik itu ilmunya dapat, senangnya dapat, bebasnya, nyamannya juga dapat. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, 5 posisi kontrol di sini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu peserta didiknya merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, nanti ibu-ibu guru bisa dilihat di video selanjutnya tentang 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bu tadi sudah menonton video tentang 5 posisi kontrol seorang pendidik. Nah, di sini refleksinya itu kira-kira ibu-ibu ini ada di posisi kontrol yang mana? Apakah yang pertama itu sebagai pembuku, yang kedua pembuat rasa bersalah, apa yang ketiga sebagai teman, yang keempat tadi apa? Posisi pemantau, dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Kira-kira ibu-ibu ada di posisi apa? Posisi apa Mbak ini? Di posisi oleh akademik, di posisi penghukum ya. Kadang-kadang juga di posisi yang kedua apa? Pembuat rasa bersalah. Coba ada lagi yang mau menjawab? Bu Gina, boleh. Nah, kalau pengalaman saya belum ini, cuman kemungkinan di posisi yang keempat pemantau ya. Nah, jadi dikasih bantuan gitu ada. Coba Bu Yosi boleh ya. Kira-kira ini. Kalau saya, yang saya rasakan sepertinya lebih ke posisi 2 Ibu Mailan. Oh, posisi 2. Iya. Buat rasa bersalah. Iya, kadang saya memberikan pengertian kepada anak-anak seperti yang tadi diperlihatkan di video, melihat membuat si anak itu merasa bersalah atas perbuatannya. Misalkan kayak
kesalahan yang sama. Saya hanya menyatakan kenapa harus terus mengulang kesalahan yang sama, padahal sudah saya ingatkan tetapi masih melakukan hal itu. Jadi seakan-akan saya tidak mendidik dengan benar gitu. Ada lagi Bu Epi? Nggak lagi? Bu Lili, Bu Eni, Bu Indri? Sama ya? ketiganya. Oh, iya. Sama Ibu ya, saya juga kadang ada di posisi kedua, kadang ketiga, tapi kebanyakan sih yang kedua kalau saya. Jadi kadang merasa bersalah. Tapi setelah mengetahui tentang budaya positif, oh ternyata saya merasa tertampar, masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Gitu, seperti itu. Nah, di sini yaitu penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi yaitu untuk apa? Untuk membuat anak-anak atau peserta didik itu tidak merasa bersalah atas kesalahannya, tetapi kita berusaha untuk memberikan solusi. Jika anak seperti ini, nanti konsekuensinya seperti apa, solusinya bagaimana. Jadi kita yang memilih. Yang pertama itu menstabilkan identitas, jadi lebih bertanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk yang lebih lengkapnya nanti saya akan memperlihatkan video yang sudah saya buat tentang penerapan segitiga restitusi. Nanti ibu-ibu sebutkan penerapan apa yang sudah saya lakukan. Apakah lima posisi kontrol itu apakah yang pertama penghukum, apakah yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, atau keempat pemantau, apa yang terakhir sebagai manajemen. Ibu-ibu boleh ya dilihat cuplikan videonya. Yang seharusnya jajan, bermain bersama teman, mau dipanggil karena supaya kita bisa mengubah ya. Ibu mau tanya nih ke Kakak, bagaimana sih proses pembelajaran selama di kelas pasan-pasan seperti apa? Menyenangkan dari pagi, kemudian masuk, setelah itu beristirahat. Bagaimana sih suasana yang dibangun dalam pembelajaran? Oh, paling pas aja waktu ibu sedang menerangkan model tematik, ibu melihat kakak tertunduk dan sedang sibuk menulis. Ibu mungkin paham, memperhatikan membuat keyakinan pas bersama ibu sendiri. Iya, keyakinan pas itu kita buat di ruang pembelajaran ya. Coba ibu paham, saya paham pas sudah buat. Iya, nah itu yang ketiga fokus dalam pembelajaran. Kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus dalam pembelajaran? Nah, terus apa yang akan dilakukan? Nah, berarti kita sudah melanggar keyakinan pas yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi itu tidak akan menggantikan. Di sini Tuhan memberikan solusi kepada saya. Tapi sebabnya kita bertanya kepada Kakak, kenapa Kakak mengerjakan tugas merasa sudah Kak, Ibu sedang menerapkan
Iya, setelah sholat subuh. Jadi sepakat ya. Jadi kalau setelah sholat subuh Farhan akan tidur lagi tidak? Tidak, setelah mengerjakan soal Farhan langsung apa? Iya, langsung. Pertanyaannya sama ibu. Nah, ibu coba kira-kira posisi kontrol yang saya lakukan dalam video tadi itu posisi yang mana? Yang monitor. Memantau ya? Manajer. Manajer. Coba Guru-guru yang lainnya, Bu Ani? Manajer. Ya, jadi tadi videonya itu menerapkan segi 5 posisi kontrol dan menerapkan segitiga restitusi itu posisi yang kelima manajer. Karena kita bertanya dulu menstabilkan identitas. Kenapa tadi kamu tidak mengerjakan tugas? Kemudian dijelaskan. Ada validasi tindakannya. Ibu tidak akan memberikan hukuman, tapi di sini ibu akan memberikan solusi. Kalau misalkan tadi dari kasus Farhan tersebut kan tidak bisa mengerjakan tugas karena sorenya bantu ibu, malamnya lelah setelah sholat isya langsung tidur. Jadi tidak ada waktu. Kemudian saya mencoba lagi bertanya, anak menjawab, kira-kira kapan waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas? Anak menjawab, oh bisa bu, katanya setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh biasanya Farhan gimana, tidur dulu sebelumnya. Tapi sekarang mau gimana? Enggak bu, mau langsung mandi. Kalau sudah langsung mandi, ya sekolah. Masih sempat, masih. Jadi anak yang dijawab, bukan kita, kalau posisi manajer. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kalau misalkan Farhan seperti itu berarti sudah mewujudkan keyakinan kelas atau belum? Belum. Oh iya, dia harus gimana? Itu kalau menanyakan keyakinan. Sekian ibu-ibu apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Bukan berarti di sini saya lebih baik dari ibu-ibu yang sedang duduk di hadapan saya, tapi saya hanya men-sharing, mendiseminasikan apa yang saya dapat. Semoga menjadi manfaat untuk ibu-ibu ke depannya. Dan mohon maaf karena waktunya sudah saya ganggu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indri, guru dari kelas 5, mengucapkan terima kasih kepada Bu Mailani yang sudah mendiseminasikan hasil pembelajarannya di kegiatan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dari pemaparannya sangat jelas bahwa poin-poin penting yang harus kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu yaitu adalah peran kita sebagai guru. Yang harus kita pilih itu yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Kemudian dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di siswa, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak secara langsung mencap atau menjudge siswa itu salah atau benar, tapi kita diharuskan untuk menggali lebih dalam apa penyebab dari permasalahan tersebut dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Kemudian satu lagi, kita membuat, terutama di awal pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas agar membuat suasana belajar kita di kelas maupun di sekolah menjadi nyaman untuk semua warga sekolah. Terima kasih atas pemaparannya.
Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertemuan yang membahas tentang pembebasan budaya positif, kita dapat lebih dalam mengetahui tentang apa itu 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita paham yaitu tentang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. 5 posisi kontrol tersebut bisa kita jadikan sebagai refleksi terutama bagi kami para pendidik, di mana kita sebagai seorang guru yang mempunyai tujuan yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di posisi manajer, kita dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Kenapa kita memilih manajer? Karena posisi manajer itu netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian terciptanya identitas positif. Terus guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna supaya membuka pemikiran murid. Guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri sehingga mereka bisa refleksi dengan tindakannya sendiri. Itulah yang bisa kami petik dari pertemuan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak materi penjelasan mengenai penerapan disiplin positif kepada anak yang tadi telah disampaikan oleh Bu Meilani, saya jadi lebih memahami dan lebih mengetahui tentang 5 posisi kontrol guru terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Dari yang awalnya saya posisi sebagai penghukum atau membuat si anak merasa bersalah ketika ada murid yang melakukan kesalahan, saya jadi lebih memahami bahwa yang saya lakukan itu kurang tepat untuk mendidik siswa menjadi lebih mandiri. Maka dari itu, untuk kedepannya saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer untuk anak yang melakukan kesalahan, karena posisi manajer adalah posisi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian, kepercayadirian murid atau siswa kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Prihasti, guru PJOK di SDN Lewi Dulang. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Mailani Nur Ena SPD yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Mailani Nur Ena SPD, tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami selaku guru-guru di SDN Lewi Dulang untuk terus bisa mengupgrade diri sehingga bisa terus meningkatkan kualitas kami sebagai pendidik, terutama dalam menyikapi masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan para peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang harus diterapkan di sekolah sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan asas-asas Ki Hajar Dewantara dan juga bisa menciptakan pembelajaran dengan kualitas yang baik. Semoga nilai-nilai budaya positif ini bisa diimplementasikan secara baik di sekolah dan juga bisa diterapkan secara konsisten sehingga dapat mewujudkan para peserta didik dengan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.